أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. Nah, itu kan? Innalladzina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dhallu. Coba tes. Innalladzina kafaru wa saddu an saddu nah gitu, jangan kayak sin saddu. Innalladzina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dhallu. Silakan. Innalladzina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dhallu Dhalalan ba'ida. Innalladzina kafaru wa zalamu lam yakunillah. Coba. Innalladzina kafaru wa zalamu lam yakunillah liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqa. Wala liyahdi liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqa. Nah, coba kamu lihat, tes dulu lihat. Innalladzina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dhallu. Coba. Innal bersama suaramu perendapan. Suara perendapan. Ya, apa perendapan itu? Coba tes. Innalladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum طريقا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. Orang-orang kafir sesungguhnya, kata Allah, sesungguhnya orang-orang kafir dan saddu. Apa saddu? Kita harus tahu sedikit lah. Wa saddu an sabilillah. Saddu an sabilillah artinya apa?
Sesungguhnya orang-orang yang kafir mereka itu wasaddu an sabilillah, dan menghalang-halang. Saddun itu artinya menghalang. Biasanya orang kafir itu nggak suka dia Islam jaya, Islam maju, Islam diamalkan secara kafah, nggak suka dia. Suka dia menghalang-halang. Ada aja cara-cara. Caranya mungkin dibikin image jelek. Pertama, Islam teroris lah dibikinnya. Islam itu jumut. Islam tidak sesuai dengan kemajuan zaman, kata otak mereka. Padahal Islam ini sesuai sampai kiamat dipakai, sampai ke surga lah malah. Ya, tapi sama orang ini, Islam zaman onta di 1500 tahun yang lalu ini cocoknya di zaman onta. Sekarang kita zaman Challengers, pesawat jet pribadi, pesawat canggih, supersonik. Nah, supersonik, pernah antum tahu pesawat supersonik itu apa? Supersonik itu kalau dia lewat di tempat wilayah terbang, itu kaca-kaca antum ini pecah-pecah semuanya. Itu supersonik, saking cepatnya. London Sydney Australia itu enggak beberapa menit cuman, sebentar selesai dia. Enggak sampai 15 menit tembus Australia sama London, Inggris, London. Kalau lewat di tempat biasa, dia enggak boleh lewat rendah 10.000 kaki, nggak bisa dia. 30.000 kaki nggak bisa dia. Bisanya di atas itu, supaya kaca-kaca gedung-gedung atau rumah-rumah enggak pecah-pecah sama dia, saking cepat. Ya kan? Supersonik. Oke. Orang-orang kafir mereka kemudian selalu dan suka menghalang-halangi mereka ini dari jalan Allah, agama Allah dihalang-halangi. Sungguh mereka itu qad dhallu. Apa dhall? Dhullin wal dhalin apa? Dhall. Qad dhallu apa artinya, Lid? Sungguh mereka itu sesat dengan kesesatan, dolalan ba'id. Apa ba'id? Allahumma ba'id. Antum pernah baca itu kan? Allahumma ba'id. Apa arti Allahumma ba'id? Kalau bisa antum baca surat itu atau doa iftitah, antum tahu juga. Kan dibaca itu. Allahumma ba'id, doa iftitah kan, doa sebelum membuka Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah itu didoakan. Salah satu doa iftitah begitu. Allahumma ba'id. Tapi jadi doa ba'id apa artinya? Ba'id artinya jauh. Lawan jauh apa? Dekat. Bahasa Arabnya? Tidak tahu juga. Qorib. Kawan qorib pernah tak mendengar ya? Itu karib aku itu kawan karibku tuh. Kawan deh. Wah, buta sekali yang bahasa Arab ini. Kalau bisa bahasa Arab itu. Kenapa kamu belajar bahasa Arab? Kata orang Cina. Kata orang kepada si Cina kecil. Cina bocil, bocah cilik Cina. Apa kata saja? Karena saya Muslim, agama saya Islam, bahasa pengantar agama itu adalah bahasa Arab, makanya perlu bahasa Arab. Sikit-sikit harus tahu lah. Gampangnya itu, terjemahan aja bisa. Supaya antum ngapal bahasa Arab, baca Quran, tengok artinya, lama-lama pandai itu. Semakin banyak arti-arti kita kuasai, semakin apa? Semakin banyak juga perbendaharaan kosakata. Kan itu. Itu nggak seperti ini contohnya nih. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dhallu dhalalan ba'idan. Sesungguhnya orang kafir itu dan menghalang-halangi mereka itu akan jalan Allah. Jalan Allah selalu mereka halang-halangi. Sungguh mereka itu telah sesat dengan kesesatan yang ba'id. Apa tadi? Apa tadi ba'id? Jauh. Sungguh mereka itu telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Jauh, orang kafir ini jauh sesatnya. Bukan dekat sesatnya, semakin jauh aja. Semakin kafir dia semakin jauh. Biasa begitu kan? Innal ladzina kafaru wa zalamu. Kenapa orang kafir itu zalamu juga?
Sesungguhnya orang-orang kafir itu, sesungguhnya orang-orang mereka kafir, sesungguhnya mereka-mereka kafir itu, sesungguhnya mereka-mereka yang kafir dan mereka-mereka yang zolim. Kafir dengan zolim itu sama ya, saudara kandung dia tuh. Sifat orang kafir itu zolim. Kenapa zolim? Kezoliman yang besar apa sih? Kekafiran dan kesyirikan. Mana dalilnya? Kesyirikan itu adalah kezoliman yang besar. Ya, inna syirka la zulmun azim, kata orang tua yang sangat bijaksana Luqmanul Hakim ketika menasehati anaknya yang bernama. Anaknya yang namanya nggak tahu pula, nggak diceritakan siapa nama anaknya ya. Tapi Luqmanul Hakim ketika menasehati wa'id apa bunyinya Lid? Surah Luqman. Wa idh qala Luqmanu libnihi. Ingatlah ketika Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya. Jadi seorang bapak itu menasihatinya yang pertama kali diwanti-wanti anaknya, yang diajarkan anaknya, diingatkan tentang syirik. Kalau ndak gitu orang tua berdosa. Dicontohkan, ada tutorial cara mengajar. Yang pertama kali dikenalkan syirik, bukan seluruh sekolah dia, syirik dulu. Apa syirik? Ayo. Syirik, coba ulang. Apa syirik? Orang kafir itu syirik. Syirik itu apa? Zalim dia. Orang zalim itu kezaliman terbesar adalah kesyirikan. Apa itu syirik? Memalingkan hak Allah. Memaling apa hak Allah? Tahu antum hak Allah diibadahi. Ma haqqullah 'alal ibad? Siapa Nabi berkata kepada siapa? Sahabat siapa namanya? Ibnu Abbas ya? Ingatlah ketika ingatlah. Ya gulam itu kepada siapa tuh? Ya gulam. Ibnu Abbas ya? Ibnu Abbas ketika masih kecil dinasihati oleh Nabi. Ya gulam, tentang tauhid diingatkan. Tahu enggak kamu apa hak Allah terhadap? Ya? Hak Allah terhadap hamba, hak hamba terhadap Allah. Hak Allah terhadap hamba adalah hamba itu beribadah kepada Allah, ayya'budahu. Haqqullah 'alal ibad ayya'budahu. Ya, sesungguhnya hak Allah terhadap hamba itu adalah agar si hamba mengibadahi Allah. Ibadah itu adalah mahiyal ibadah. Ibadah itu apa saja yang di sebuah nama ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yarda. Ibadah itu adalah sebuah nama atau sebuah ungkapan untuk setiap apa saja yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, berupa perkataan, perbuatan, berupa zahir maupun batin, dalam bentuk zahir dan batin, itu seluruhnya ibadah. Kalau syirik apa tadi? Sarfun naw'in min anwa'il ibadah, itu lebih pertama kali dulu. Karena kalau antum tidak kenal dengan tauhid dan syirik, itu amalan dihapus. Surat Az-Zumar ayat 65. Kalau kita jatuh kepada syirik, lain asyrakta, itu aja yang penting. Makanya orang-orang tua yang bijak itu, dia bukan yang lain-lain diceritakan sama dia, diperingatkan tentang syirik dan tauhid dulu diajarkan. Karena kezaliman terbesar adalah syirik, perintah yang paling besar itu adalah tauhid. Ibadah bagaimanapun banyak kamu ibadah, kalau syirik tidak dilandasi dengan tauhid, hilang semua. Ibadah syirik namanya kalau tidak ada tauhid, ibadah syirik namanya bung. Kalau syirik, semua amalan dihapus, dimasukkan ke neraka. Surat Az-Zumar, lain asrakta la yahbatanna amaluka. Itu kata Allah kepada Nabi Muhammad. Kalau kamu syirik, kamu akan dihapus seluruh amal. Itu untuk Nabi, apalagi di bawah Nabi.
apalagi di bawah Nabi, tentu saja lebih dihapus lagi lah, lebih pantas masuk neraka juga. Nabi aja Khalilullah Akbar, kekasih Allah terbesar, kalau syirik dihapus dimasukkan ke neraka. Itu kalau syirik. Kalau bid'ah dibikinnya gimana? Nabi bikin bid'ah gimana? Walau taqawwala alaina, Nabi juga dilarang bid'ah. Dalilnya surat Al-Haqqah ayat berapa? Walau taqawwala alaina itu apa? Ayat 44. Coba tengok, ada tuh. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, itu bid'ah. Nabi kalau dia bikin bid'ah, mengucapkan sesuatu atas nama agama, padahal bukan ada perintah dari Allah, wahyu. Nabi bikin-bikin pula, dia berkata sesuai kemauan hawanya. Itu apa jadinya? Seandainya Nabi taqawwala alaina ba'dal aqawil, ya yang keempat ya, surah Al-Haqqah. Apa? La akhadna, berarti la akhadna. Kalau sekiranya Muhammad itu membuat-buat sebuah ucapan, mengatakan sesuatu, mengada-ngada sesuatu ucapan atas nama agama, alaina, perkara Islam, ya, perkara din Allah, Nabi ikut-ikutan di dalam membuat-buat, ya, dengan misalnya dalam keadaan lancang, tidak boleh lancang. Nabi sendiri tidak ada izin, apalagi di bawah Nabi. Seandainya walau taqawwala alaina ba'dul aqawil. Ini supaya ahlu bidah mengerti ini kepada Nabi dibilang. Kepada Nabi Muhammad dibilang walau taqawwala alaina ba'dul aqawil. Taqawwala alaina itu khitabnya itu Rasulullah itu. Khitabnya Rasulullah. Seandainya Rasulullah itu mengada-ngada sebuah ucapan atas nama kami, la akhadna minhu bil yamin, sungguh-sungguh akan kami akhadna, kami siksa, kami seret, kami ambil Nabi Muhammad itu dengan tangan kanan. Summa laqata'na minhul watin, kemudian kami potong urat lehernya. Urat leher Nabi dipotong. Kalau Nabi membikin-bikin sebuah ungkapan-ungkapan, ucapan-ucapan, teori-teori syariat agama ini. Apalagi fama minkum min ahadin anhu hajizin. Tidak satu orang pun yang mampu menghalangi, mencegah kami dalam bertindak, menyiksa, memotong urat leher Nabi, tidak ada satupun. Itu khitabnya Nabi. Bagaimana ahlu bidah? Tentu lebih lagi dari itu, ya. Ahlu syirik seandainya jatuh dia ke syirik, lebih parah lagi. Nabi aja dihapus amalan Nabi. Amalan Nabi aja dihapus. Kemudian la takunanna minal khasirin wa la takunanna minal khasirin. Sungguh-sungguh kau akan tergolong ke dalam golongan merugi. Iya, merugi, nggak masuk surga tapi masuk neraka, rugi kan? Ya. Jadi kenapa orang kafir zalim? Karena dia dibilang zalim tadi apa? Inna syirka, karena orang kafir ini tidak menunaikan hak Allah dengan sepatutnya. Orang syirik, orang kafir, orang munafik begitu. Dia bertuhankan Allah, tapi itu kalau syirik. Kalau kafir ya nggak percaya lah, sama sekali nggak ada iman. Kafir itu adamul Adam, bukan Adam tapi Adam. Adam itu kosong. Ya, iman itu bisa kosong rupanya, ya. Contohnya orang munafik itu imannya nggak ada. Kenapa dia orang munafik itu dibilang imannya nggak ada? Sebelumnya dia beriman. Ya, karena iman itu yazid wa yanqus. Dengan dosa-dosanya iman itu bisa hilang sedikit demi sedikit sampai habis. Tak ada lagi, habis. Zalika bi annahum amanu. Nah, itu surat Munafikun kan ada.
Yang demikian itu disebabkan kenapa orang munafik itu menyimpang, orang menyimpang. Anna tufakun bernyelit. Anna tufakun. Kalian fasik. Kenapa dia bisa menyimpang? Dalam surah Al-Munafiqun. Nanti kita tengok lagi ya. Zalika bi annahum amanu. Orang kafir itu tersimpangkan dia dari jalan lurus karena apa? Sebelumnya dia beriman, summa kafaru. Kemudian kafir dia. Kafir itu tidak ada iman lagi. Karena iman itu yazid wa yanqus. Bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan iman, berkurang dengan Kalau iman itu bisa bertambah dengan ketaatan, baca Quran, baca hadis, kajian, bertambah iman. Berkurang bisa? Bisa Jo? Apa tanda berkurang? Ya, tanda berkurangnya karena ada penambahan iman. Tentu saja kalau ada yang bertambah itu ada yang berkurang. Itu contohnya surah Munafiqun itu. Zalika bi annahum amanu summa kafaru. Kafaru itu adamul iman. Tidak adanya keimanan di hati itu kafir. Karena iman itu berkurang sampai 0. Dari 1000 jadi 500, jadi 100, jadi 50, jadi 25, jadi 10, jadi 5, jadi 2, jadi 0 pun bisa. Karena dia yazidu bisa bertambah, wa yanqusu bisa berkurang, yanqus. Ya, jadi hati-hati antum. Apa penyebab berkurangnya iman tadi? Karena fasik. Karena nggak dicas. Sama dengan HP ini nggak dicas gimana dia? Dipakai terus. Lama-lama lobet kan? Kalau lobet ibarat diapakan lagi? Dicas kan? Gitu juga kita ini kalau nggak dicas, ya lobet. Apa akibat iman gak ada? Gak semangat beribadah. Pasti. Orang kalau imannya sudah menurun, futur namanya itu ada. Kadang-kadang futur, semangat, futur. Manusia mengalami seperti itu. Yang tidak pernah mengalami Nabi. Nabi itu bertambah terus iman. Kalau malaikat itu tetap terus. Kalau orang-orang yang biasa seperti kita ini yazidu wa yanqusu dia. Kadang bertambah dia, kadang semangat dia, kadang kurang dia. Kapan bisa stabil? Kalau kita cas terus. Kalau nggak dicas habis dia, lobet dia. Kalau lobet mati dia. Kalau mati gimana dia? Nggak tahu halal haram lagi. Nggak tahu mana yang pantas, mana yang tercela, mana yang dicintai Allah, mana yang dibenci Allah. Sama rata sama orang preman-preman yang kafir, yang di luar Islam. Hampir tidak mengenal mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, sama rata. Bahkan terbalik-balik ada juga. Yang bagus jadi jelek sama dia, yang jelek jadi enak, indah sama dia di mata pandangannya. Demikian. Ya, orang kafir itu zalim karena dia tidak memberikan hak Allah sebagaimana sepantasnya. Allah itu diagungkan, ditauhidi. Dia malah disepelekan, malah diberi sekutu untuknya. Disembah Allah, disembah pula orang lain. Disembah lagi makhluk. Hak ibadah itu untuk Khaliq, bukan untuk makhluk. Selain Allah itu makhluk. Masiwallah itu alam. Setiap selain Allah itu alam. Allah bukanlah alam. Dan saya bagian dari salah satu alam makhluk. Ya. Jadi hak ibadah itu untuk Khaliq. Sementara orang kafir tidak menunaikan hak Allah, maka dia zalim. Kezaliman terbesar adalah menzalimi hak Allah. Ya, kita juga kalau tidak menunaikan hak Allah nama zalim juga kita. Oh, zalamu juga namanya nanti. Tapi tingkat zalimnya enggak separah kafir lah. Ya.
tidak menunaikan hak Allah berupa tauhid. Tauhid itu hak Allah, itu hak Allah yang paling agung. Dengan tauhid Allah itu menjadi agung, ya, nampak keagungan Allah itu. Tapi dengan syirik berarti Allah itu sekufu dia. Kalau disyirikkan Allah, ada tandingan untuk Allah, jadi Allah sekufu, sama aja. Bahkan di bawah itu pula lagi Allah. Perintah setan diikutinya hawanya, perintah Allah nggak diikuti, jadi meleset namanya, ya. Ya, kita ulang lagi, ya. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dhallu dhalalan ba'ida. Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada illa tariqa jahannam khalidina fiha abada wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Coba illa tariqa. Illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Kalau tinggi melengking dia panjang nafasnya. Tapi kalau tidak tinggi dia cepat hilang habisnya. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Kita lanjutkan untuk besok, ya. 3 menit kita minta, hampir setengah jam nih. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqq. Qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa'aminu khairan lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Tes dulu. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqq. Tes. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqq. Qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum. Qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa'aminu khairan lakum. Qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa'aminu khairan lakum. Fa'aminu khairan lakum. Hai manusia, sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul, yaitu Muhammad, dengan hak, dengan kebenaran, membawa kebenaran dari Rabb kamu. Fa'aminu, kalau berimanlah kalian, itulah yang paling bagus untuk kalian, ya. Fa'aminu khairan lakum. Wa in takfuru, dan jika kalian kafir, takfuru, kalian kafir, fa inna lillahi ma fis samawati wal ard. Apa arti fa inna lillah? Maka sesungguhnya milik Allah apa saja yang di langit, ya, di langit-langit yang 7 ini, dan apa saja yang di bumi itu milik
Wah, apa yang punya kita? Nggak ada. Semua yang ada di langit 1, 2, 3 sampai 7 dan bumi semua dan semua isinya itu milik Allah. Kenapa kamu kafir ya? Kenapa kufur? Padahal seluruhnya milik Allah yang ada di langit dan di bumi. Wa kana Allahu aliman hakiman. Sesungguhnya Allah itu maha bijaksana, maha mengetahui, alim dan hakim, maha bijaksana. Jadi disuruh beriman itu hak Allah sebenarnya. Kalau kafir, hak Allah juga yang mengatakan bahwa semua yang ada di langit bumi adalah miliknya semua. Jadi beralasan Allah menyuruh beriman dan melarang kepada kekafiran, benci kepada kekafiran. Allah itu maha alim lagi maha bijaksana. Bijak Allah Subhanahu wa taala. Cukup? Ya. Diulang lagi ya. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa'aminu khairan lakum. Tes. Ya, coba lihat. Ya ayyuhan nas. Wahai semua manusia yang merasa manusia. Siapa manusianya? Yang merasa manusia. Kalau tidak merasa manusia nggak usah terpanggil dengan panggilan Allah. Coba. Ya ayyuhan nasu. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa'aminu khairan lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Coba lagi itu. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum rasulun Kumur rasul. Qad ja'akumur rasulu bil haqq. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasul. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu Bil haqqi. min rabbikum fa'aminu khairan lakum Taib. wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Enggak pakai wama. Fis samawati wal ard. Samawati wal ard. Wa kana Allahu Wa kana Allahu ghafurur rahima. aliman. Wa kana Allahu aliman hakima. Dapat. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa'aminu khairan lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Barakallahu fiik.